Halo, kali ini saya akan berbagi tentang fenomena yang saya catat cukup banyak dialami oleh klien-klien ADHD yang saya dampingi. Dari catatan saya, ternyata tidak sedikit dari mereka yang mengalami kondisi ADHD berbeda dengan kebanyakan orang yang kalau minum kopi umumnya menjadi melek, menjadi bersemangat, menjadi penuh energi. Ternyata tidak sedikit yang setelah minum kopi justru rasanya rileks. Bahkan beberapa dari mereka itu sampai ngerasa ngantuk. Ternyata setelah saya pelajari, ini fenomena yang cukup khas ada di individu dengan kondisi ADHD. Dari literatur yang saya baca, fenomena ini disebut dengan kafein paradoks. Jadi kalau umumnya orang minum kafein atau kopi atau apapun yang mengandung kafein, berarti bisa saja minuman berenergi atau energi drink ya. Apapun yang mengandung kafein, biasanya orang menjadi bersemangat, kemudian enggak ngantuk, bisa melek. Tapi untuk individu dengan kondisi ADHD, sebaliknya. Jadi kenapa ini disebut sebagai paradoks? Karena memang pengaruh kafein, salah satunya yang ada di kopi, itu ternyata berbeda pada mereka yang mengalami kondisi ADHD. Sebagian ya, ada yang memang tidak seperti ini, dibandingkan dengan yang tidak mengalami kondisi ADHD. Jadi yang tidak mengalami kondisi ADHD, pada umumnya kita kalau minum kopi rasanya bersemangat, rasanya betah melek, enggak ngantuk, berenergi. Nah, sebagian dari mereka yang mengalami kondisi ADHD, termasuk klien-klien yang saya dampingi, itu kalau minum kopi justru rasanya rileks. Justru ada yang bukannya nggak ngantuk, tapi malah ngantuk. Habis minum kopi malah ngantuk. Nah, ternyata ceritanya gini teman-teman. Kopi atau kafein itu bisa memberikan efek relaksasi atau efek yang menenangkan pada mereka yang mengalami kondisi ADHD, karena kafein itu bisa berfungsi atau bertindak sebagai stimulan di saraf pusat orang yang mengalami kondisi ADHD. Tapi stimulannya ringan. Kenapa saya sebut ringan? Jangan disamakan dengan obat atau terapi obat bagi individu ADHD. Jelas, jauh berbeda. Yang dilakukan oleh kafein terhadap orang dengan kondisi ADHD adalah si kafein ini menyeimbangkan kadar dopamin yang rendah pada individu dengan kondisi ADHD. Semakin banyak kopi diminum, secara tidak langsung, kebutuhan otak orang dengan kondisi ADHD terhadap dopamin itu meningkat. Sekali lagi, tidak terlalu signifikan. Jauh sekali dibandingkan dengan pengaruh obat. Tapi bagi sebagian orang, pengaruh itu bisa sampai terasa rileks, seperti yang tadi saya sampaikan, bahkan ngantuk. Kenapa? Karena otak orang ADHD hampir selalu dalam kondisi yang terpacu untuk mencari stimulasi bagi otaknya, selalu aktif, sehingga sedikit saja rasa rileks yang diberikan oleh kafein itu membuat perbedaan yang luar biasa, sehingga kemudian bisa terasa sebagai kondisi yang rileks, kemudian bahkan mengantuk. Nah, tadi sempat saya sampaikan bahwa cara kerja kafein dalam fenomena ini memang mirip seperti cara kerja obat untuk kondisi ADHD. Tapi
para ahli sepakat jangan melakukan pengobatan sendiri atau terapi obat atau terapi. Jangan melakukan terapi sendiri dengan menggunakan kopi atau kafein. Karena jelas tidak akan berjalan. Artinya fungsi obat dari dokter, dari psikiater, atau dari dokter syaraf yang dipakai untuk terapi obat bagi mereka yang mengalami kondisi ADHD, itu jelas memang terapi yang harus dicari dan didapatkan oleh seseorang yang mengalami kondisi ADHD. Nah, satu lagi. Kafein yang biasanya ada di dalam kopi itu juga biasanya ada di dalam energy drink atau minuman berenergi. Banyak dijual. Nah, dari sebagian klien-klien yang saya dampingi tanpa sadar karena mereka memang merasakan sensasi yang berbeda pada saat minum kopi atau energy drink tadi, mereka dengan sengaja pada saat-saat tertentu berusaha minum kopi atau minuman berenergi ini secara berlebihan. Karena apa? Karena efek yang tadi saya sampaikan. Efek paradok atau efek berkebalikan dari yang biasanya dirasakan oleh pada umumnya orang. Nah, satu lagi saya ingin sampaikan. Bagi teman-teman yang sudah terdiagnosa kondisi ADHD, kemudian sudah mendapatkan terapi obat, jangan pernah mencampur atau minum bareng obat yang diberikan oleh dokter bersamaan dengan kopi atau minuman berenergi. Dan jika sudah mendapatkan obat, lepaskan semuanya, fokus kepada obat yang diberikan oleh dokter. Karena sekali lagi, ketidakseimbangan yang ada dalam sistem syaraf seseorang dengan kondisi ADHD tidak bisa digantikan dengan zat apapun yang teman-teman dapatkan dari luar. Name it. Karena tidak sedikit individu yang mengalami kondisi ADHD yang belum terdeteksi dan belum mendapatkan treatment dari profesional, tanpa sadar biasanya ada sebagian yang terjebak dalam penggunaan zat-zat tertentu. Jadi jika teman-teman merasakan ada gejala yang sepertinya mengarah ke kondisi ADHD, segera konsul ke psikolog klinis, ke psikiater untuk bisa memastikan benar apa enggak. Karena kondisi ADHD bukan kondisi yang mudah untuk bisa ditegakkan diagnosanya karena sangat kompleks. Dan selain terapi dengan psikoterapi, jika diagnosanya benar-benar sudah tegak, itu adalah kondisi ADHD, salah satu terapi yang akan disarankan adalah terapi obat. Nah, ada salah seorang yang pernah bertanya ke saya tentang pengaruh matcha. Matcha juga mengandung kafein. Jadi, matcha juga bisa memberikan pengaruh seperti pada saat minum kopi. Hanya saja bedanya kafein pada matcha ini lebih soft dibandingkan pada kafein di dalam kopi. Sehingga minum matcha pengaruhnya juga lebih soft dibandingkan dengan minum kopi. Bonusnya jika matcha bisa memberikan pengaruh calming atau pengaruh menenangkan yang lebih besar karena matcha mengandung L-theanine. Nah, kalau ada yang menanyakan minuman lain yang mengandung kafein, itu kembali kepada pembawaan atau kondisi masing-masing. Karena pengaruh si kafein ini bagi setiap orang pun yang memiliki kondisi ADHD itu berbeda. Satu catatan lagi, apa yang tadi saya sampaikan itu tidak berlaku untuk semua orang yang mengalami kondisi ADHD. Karena
biasanya bersamaan dengan kondisi ADHD, tidak jarang orang yang mengalami kondisi ADHD juga mengalami kondisi gangguan kecemasan. Nah, hati-hati bagi yang memiliki kondisi ADHD tapi juga mengalami kondisi gangguan kecemasan, kemungkinan besar kopi justru akan meningkatkan kemungkinan timbulnya gangguan kecemasan. Jadi sekali lagi seperti tadi saya sampaikan, semuanya kembali ke kondisi dan kebutuhan tubuh masing-masing. Tadi saya sampaikan bahwa di dalam kafein itu, tadi saya sampaikan bahwa salah satu pengaruh kafein adalah membantu memberikan rasa tenang atau calming effect bagi mereka yang mengalami kondisi ADHD. Nah, calming effect-nya ini memang berhubungan dengan ketidakseimbangan atau kurangnya dopamin di otak orang yang mengalami kondisi ADHD, tapi tidak secara langsung minum kemudian dopamin naik, tidak seperti itu. Nah, hubungannya dengan sistem syaraf pada orang yang mengalami kondisi ADHD, selain menenangkan, kafein juga bisa membuat orang dengan kondisi ADHD merasa lebih fokus dan lebih mudah menyelesaikan apa harus dikerjakan. Tapi sekali lagi, tidak sebesar pengaruh yang diberikan oleh obat ADHD. Jadi benar, selain memberikan efek tenang, kalem, rileks, bahkan ngantuk, minum kopi atau apapun minuman yang mengandung kafein bisa sedikit membantu orang dengan kondisi ADHD untuk bisa lebih mudah fokus terhadap apa yang harus diselesaikannya. Tapi sekali lagi, jangan pakai itu sebagai cara untuk menterapi diri sendiri, karena itu bukan obat. Datang ke profesional, kemudian dapatkan terapi yang harus didapatkan, yakni psikoterapi dan terapi obat. Karena obat ADHD itu sudah pasti dan jelas akan memberikan pengaruh yang signifikan. Saya pernah menulis ini di salah satu konten medsos dan ada sebuah pertanyaan. Biasanya kalimatnya seperti ini. Oh, berarti aku ADHD. Nah, di sini saya ingin menyampaikan, jangan dibalik. Apa yang saya sampaikan ini itu dirasakan dan dialami oleh orang yang sudah terdeteksi atau sudah terdiagnosa kondisi ADHD-nya. Saya membicarakan tentang fenomena yang dialami. Maksud saya jangan dibalik adalah jangan kemudian berpikir maksud saya jangan kemudian berpikir atau menyimpulkan kalau aku ngantuk minum kopi berarti aku mengalami kondisi ADHD. Tidak. Belum pasti. Sekali lagi, kondisi ADHD itu kondisi yang sangat kompleks, butuh proses assessment yang berlapis, dan betul-betul teman-teman harus ketemu dengan profesional untuk bisa ditegakkan, untuk bisa dipastikan apakah teman-teman mengalami kondisi ADHD ini atau tidak. Jadi, kembalikan semuanya kepada ahlinya, ketemu dengan profesional, pastikan kondisi teman-teman dan dapatkan terapi yang seharusnya teman-teman dapatkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.